Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Athaillah Husain, nomor induk mahasiswa 19170018. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran jasa pendidikan di era modern. Di era modern yang sudah terpengaruh oleh derasnya arus globalisasi, dapat kita rasakan bahwasannya hal ini sangat berdampak sekali dalam segala aspek kehidupan. Tak luput juga dalam dunia pendidikan, sebagaimana kita bisa melihat sendiri dalam lembaga-lembaga pendidikan kini sudah melakukan pemasaran dalam kegiatan pelaksanaannya, di mana pendidikan biasanya itu berada di naungan pemerintah dan juga bersifat non-profit atau tidak mencari untung dari segala jenjang, mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, di mana lembaga pendidikan ini merupakan lembaga yang memberikan jasa berupa pemberian ilmu, di mana hal ini hasilnya tidak kasat mata, akan tetapi dapat kita rasakan saat itu maupun di kemudian harinya. Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak pula instansi-instansi pendidikan yang muncul dengan membawa terobosan-terobosan yang inovatif serta modern, yang mana hal ini membuat beberapa pihak merasa bahwa pendidikan pun merupakan lahan yang pas untuk dijadikan bisnis, di mana hasilnya juga yang menjanjikan. Akan tapi juga ada faktor lainnya yang mempengaruhi hal ini, yakni masyarakat sekarang ini sudah mulai sadar akan pentingnya sebuah pendidikan. Karena hal itu banyaklah lembaga-lembaga pendidikan yang bersaing untuk mencari keuntungan dengan memasarkan jasa pendidikan mereka dengan cara yang beraneka ragam dan tentunya inovatif. Strategi pemasaran jasa pendidikan tentunya bukanlah hal yang sepele, dikarenakan di dalam melaksanakannya atau menjalankannya diperlukan strategi yang jitu, matang, dan juga sesuai dengan target pasarnya. Dalam melakukan strategi ini, kemampuan sosial yang baik merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam kegiatan ini. Biasanya siswa akan tertarik dengan keunggulan atau kelebihan dari suatu instansi atau lembaga pendidikan. Kemudian dengan membangun citra positif yang mana dapat membekas di hati para calon konsumen, akan mampu menggunakan jasa kita dengan cara komunikasi yang bersifat personal. Yang harus kita kemudian untuk beberapa hal-hal yang harus kita hindari dalam melakukan strategi pemasaran, yang mana ini biasanya masih terjadi di beberapa lembaga ya di daerah, yakni kita kalau misal ingin menjalankan sebuah pemasaran, janganlah terlalu berlebihan dalam memberikan janji kepada para calon-calon konsumen kita, dikarenakan biasanya orang akan mengira kita itu karena kan orang akan malah berpikir skeptis dan juga tidak percaya dengan jasa pendidikan kita ini. Jadi kalau misal kita ingin melakukan pemasaran, janganlah terlalu berlebihan dalam memberikan janji-janji, agar para konsumen kita ini tetap merasa percaya dengan apa yang akan kita berikan dalam jasa pendidikan ini.
Kemudian untuk strategi lainnya yakni dengan menerapkan kompetensi khusus, yang mana merupakan tindakan untuk menunjukkan kelebihan kita, di mana lembaga kita ini atau instansi kita ini lebih baik daripada pesaing lainnya. Lalu yang harus diterapkan lagi adalah persaingan yang menguntungkan atau yang memiliki arti. Maksudnya gimana? Jadi jadi kita itu sebagai suatu instansi atau lembaga pendidikan tentunya harus mengembangkan suatu kegiatan agar kita ini lebih unggul daripada semua pesaing, sehingga para konsumen kita ini akan lebih memilih ke instansi kita, seperti itu. Kemudian dalam era modern ini juga ada beberapa strategi, ada beberapa sarana untuk melakukan pemasaran, di mana kita bisa melakukannya melalui media-media maupun internet. Seperti contoh Instagram, TikTok, YouTube maupun sosmed yang lainnya. Akan tetapi dengan adanya internet ini atau sosmed ini memiliki beberapa kekurangan, yakni kita tidak bisa melakukan interaksi secara langsung dengan para calon konsumen. Jadi yang dapat disimpulkan dari bahasan kita ini yakni strategi pemasaran ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, dikarenakan sebuah lembaga pendidikan yang tidak dapat melakukan pemasaran, maka itu sama halnya seorang konsumen yang tidak bisa merasakan produk-produk dari kita, sehingga percuma kita memiliki lembaga kalau lembaga kita ini tidak bisa dirasakan manfaatnya atau produk-produk kita ini tidak bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi pada intinya strategi pemasaran ini merupakan hal yang penting untuk dipahami dan diterapkan supaya bisa memberikan hal positif juga terhadap instansi kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.